Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Hukum dan Etika Jurnalistik. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami dengan topik perkembangan jurnalistik dan etika jurnalistik di Indonesia. Kami beranggotakan 2 orang, ada Amelia Insani dan Lutfenari Septiningrum. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu perkembangan jurnalistik. Pers berarti media. Berasal dari bahasa Inggris press, yaitu cetak. Pada awal kemunculannya, media memang terbatas pada hanya media cetak. Seiring percepatan teknologi dan informasi, ragam media ini kemudian meluas. Muncul media elektronik berupa audio, audiovisual, hingga munculnya internet. Sedangkan jurnalistik merupakan suatu aktivitas dalam menghasilkan berita maupun opini, mulai dari perencanaan, peliputan, dan penulisan yang hasilnya disiarkan kepada publik melalui media atau pers. Jurnalistik merupakan proses aktif untuk melahirkan berita. Hasil dari proses tersebut kemudian menjadi teks yang dibuat di media, baik berupa berita maupun opini. Namun, pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Bahkan, dalam catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa, terpicu dari penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Pada masa kependudukan Jepang, Jepang mengambil alih kekuasaan. Koran-koran ini dilarang, akan tetapi pada akhirnya ada 5 media yang mendapat izin terbit, yaitu Asia Raja, Cahaya, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Selanjutnya, menjelang penyelenggaraan Asian Games keempat, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sehingga sejak tahun 1962, Televisi Republik Indonesia atau TVRI muncul dengan teknologi layar hitam putih. Selanjutnya di masa kekuasaan Presiden Soeharto. Pada masa tersebut, banyak terjadi pemberedelan media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan 2 contoh nyata dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang oleh Departemen Penerangan atau Depen dan Persatuan Wartawan Indonesia. Kemudian, titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat Presiden B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Banyak media massa yang muncul kemudian, dan PBI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi kewartawanan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan etika jurnalistik di Indonesia. Apa itu etika jurnalistik? Secara sederhana, etika jurnalistik bisa diartikan sebagai nilai atau norma yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh para pelaku jurnalistik, baik reporter, redaktur, layouter, dan sebagainya. Biasanya, setiap media punya seperangkat etika yang mengikat anggotanya. Dalam etika jurnalistik dikenal istilah etika profesional kewartawanan dan etika media massa. Prinsipnya keduanya sama, yaitu landasan moral bagi setiap proses jurnalistik. Hanya saja perbedaannya terletak pada lembaga yang membuat etika tersebut. Etika profesional umumnya dibuat oleh organisasi kewartawanan seperti Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, dan sebagainya. Sedangkan etika media massa dibuat oleh lembaga medianya. Misal etika media massa yang dibuat harian Kompas, tabloid Bola, majalah Tempo, dan lain-lain. Kemudian, mengapa harus ada etika? Jadi, media massa itu memiliki pengaruh yang besar terhadap khalayak. Di antaranya bisa membentuk opini publik. Pengaruh itu bisa baik, tapi juga bisa buruk. Salah satu pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh media adalah merugikan pembaca dengan memberikan informasi yang salah atau hoax.
Kemudian, etika diperlukan untuk menjamin bahwa berita diliput dan disampaikan dengan cara yang benar, artinya tidak menipu pembaca maupun sumber berita. Etika mengatur tata cara wartawan baik saat melakukan liputan sampai menuliskannya menjadi sebuah berita maupun artikel. Di Indonesia terdapat banyak kode etik jurnalistik. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan yang ada. Untuk itu, kode etik juga terdiri dari berbagai macam, antara lain Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen, Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lain sebagainya. Jika diurutkan, maka sejarah pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan Kode Etik Jurnalistik Indonesia terbagi dalam 5 periode. Berikut kelima periode tersebut. Yang pertama, periode tanpa Kode Etik Jurnalistik. Periode ini terdiri ketika Indonesia baru lahir sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Memasuki periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 1, yaitu pada tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia dibentuk di Solo. Tapi ketika organisasi ini lahir pun belum memiliki kode etik. Yang mana setahun kemudian pada tahun 1947 lahirlah Kode Etik PWI yang pertama. Kemudian periode ketiga, yaitu periode dualisme Kode Etik Jurnalistik PWI dan non-PWI. Setelah PWI lahir, kemudian muncul berbagai organisasi wartawan lainnya. Walaupun dijadikan sebagai pedoman kode etik oleh organisasi lain, Kode Etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri, padahal organisasi wartawan lain juga memerlukan kode etik. Maka dari itu, Dewan Pers membuat dan mengeluarkan pula Kode Etik Jurnalistik. Pada saat itu, Dewan Pers membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 7 orang, yaitu Mokhtar Lubis, Nur Hadi, H.G. Rorimpayen, Sunarjo, Wonohitomo, L.E. Manuhua, dan A. Aziz. Setelah selesai, Kode Etik Jurnalistik tersebut ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Pada periode keempat, yaitu periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 2. Pada tahun 1969, keluar peraturan pemerintah mengenai wartawan. Menurut pasal 4, Peraturan Menteri Penerangan mengenai wartawan ditegaskan wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Namun waktu itu belum ada organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Baru pada tanggal 20 Mei 1975, pemerintah mengesahkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Sebagai konsekuensi dari pengukuhan PWI tersebut, maka secara otomatis Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia adalah milik PWI. Memasuki periode yang terakhir atau periode kelima, yaitu periode banyak kode etik jurnalistik, yang mana seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan berganti dengan era reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu Pasal 7 Ayat 1. Undang-undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Dengan undang-undang inilah muncul berbagai organisasi wartawan baru. Akibatnya, dengan berlakunya ketentuan ini, maka kode etik jurnalistik pun menjadi banyak. Tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Kemudian pada 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru yang disahkan pada 24 Maret 2006. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.